Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Lucu banget. Bulunya bagus. Wah. Halo anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Wah, Lause berdoa dan berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Sama seperti Lause di sini. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi di Fantastic Kids Online. Nah, anak-anak udah siap belum? Tapi sebelumnya, Lause mau tanya, anak-anak tahu gak Lause lagi ada di mana? Hah? Di mana? Hutan. Bisa, tapi kurang tepat. Iya betul, Lause lagi di kebun binatang, lagi jalan-jalan. Kayaknya monyetnya lapar. Tunggu bentar. Saya punya kacang. Kasih makan kali ya. Wait. Ada tulisannya anak-anak. Don't feed the animals. Anak-anak tahu artinya? Iya. Gak boleh kasih makan ke hewannya. Gak jadi deh. Aturannya nggak boleh kasih makan ke binatang. Buat ntar aja deh, nggak usah makan lagi. Taruh dulu. Tapi anak-anak, padahal udah banyak tulisan don't feed the animals loh. Lo usah lihat di situ. Ada beberapa pengunjung tetap aja kasih makan ke hewan-hewan yang ada di sini. Susah ya. Ada aturan tapi nggak mau taat. Anak-anak, ntar kita lanjutin lagi ya jalan-jalannya. Sekarang kita mau terima undangan dari Tuhan untuk jadi murid Kristus yang setia dan taat. Yuk anak-anak, kalian udah ready belum? Ready? Nah, tahu yel-yelnya? Sama-sama ya. Ketika Lause bilang Fantastic Kids, kalian teriakan? Iya, yuk. 1, 2, 3. Fantastic Kids. Ready? Yes! Ya. Kita terima undangan dari Tuhan untuk jadi murid Kristus yang setia dan taat. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu, semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu.
memulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama mohon pimpinan Tuhan ya. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mengikuti ibadah Fantastic Kids. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan, untuk nafas hidup yang masih boleh kami miliki. Tuhan, kami tahu di zaman pandemi ini banyak hal yang terjadi, tapi kami bersyukur, kami mau terus bersyukur karena Tuhan boleh terus memelihara kami. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah Fantastic Kids online kami. Tuhan, tolong berikan kami hati, berikan kami konsentrasi untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setiap minggu kalau kita mulai ibadah, pasti kita nanyain, jadikanku murid Kristus. Gak usah mau nanya nih, tapi anak-anak udah jadi murid Kristus belum? Hah? Jadi murid Kristus itu gimana sih? Lagunya gini. Oh, Tuhan jadikanku muridmu yang apa? Muridmu yang setia. Terus apa? Taat padamu. Nah, taat padamu, taat pada firman-Nya Tuhan, taat pada apa yang Tuhan bilang. Tapi memang gak usah tahu, jadi taat itu gak gampang. Buktinya apa? Ya tadi itu, bener, tulisan ada di mana-mana. Peraturannya don't feed the animals. Tapi ya anak-anak, masih banyak aja orang-orang yang kasih makan ke hewan itu. Susah ya kalau mau taat. Tapi by the way anak-anak, lo penasaran sebenarnya. Anak-anak tahu nggak kenapa dibilang nggak boleh kasih makan ke hewan, nggak boleh kasih makan ke binatang-binatang itu ya? Penasaran sih. Bentar ya, lo tuh penasaran, pengen searching deh. Bentar. Izin sebentar. Lause ambil HP ah. Mana ya HP Lause? Iya. Coba kita cari di Google kali ya. Kenapa sih hewan-hewan itu kita nggak boleh kasih makan? Oh, ya. Bener juga anak-anak. Hewan-hewan itu ada jam makannya, ada makanannya sendiri. Bener. Akibatnya kalau kita nggak ikutin, dikasih sembarangan sama orang-orang yang hadir, yang datang pengunjung-pengunjung, bisa sakit ya. Bener. Peraturan itu ada untuk kebaikan. Jadi kalau kita melanggar pasti ada akibatnya. Hewan-hewan itu bisa sakit juga kalau kita kasih makan sembarangan. Bener. Mengikuti peraturan yang Tuhan beri memang kadang sekalipun berat. Peraturan yang ada di Alkitab, firman Tuhan kadang berat. Tapi kalian yakin dan percaya deh, kalau kalian mau hidup taat, ikut peraturannya Tuhan, pasti akan ada sukacita di dalam hati kalian. Dan Tuhan akan tolong kita. Oh ya, kalau di hati kita ada sukacita itu ya anak-anak, kita itu akan terus punya hati yang memuji Dia. Lause jadi ingat satu lagu. Yuk sama-sama Lause Bravo dan Lause Jenny, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, tak henti ku puji Dia, karena ada sukacita yang daripada Tuhan. Yuk anak-anak, kita sama-sama akan nyanyikan lagu ini, tak henti ku puji Dia. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku
puji Dia. Tak lama lagi akan datang, akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke sorga, bertahta bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia, tak hentiku puji Dia. Seneng banget ya anak-anak kalau kita bisa terus memuji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama belajar untuk taat mengikuti peraturan yang ada dalam firman Tuhan. Bener, jangan kesel kalau kita diingetin, apalagi marah-marah. Karena kalau kita melanggar itu akan ada akibatnya. Dan peraturan dalam firman Tuhan itu semua dibuat untuk kebaikan kita juga kok. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Iya, jangan seperti Imam Eli dan 2 orang anaknya. Kalian ada pernah dengar? Ya, anak-anak Imam Eli melakukan kesalahan yang besar. Tapi kalian tahu Imam Eli yang adalah papanya gak marahin mereka, gak menegur mereka, malah dibiarinin aja melanggar peraturan Tuhan. Padahal Imam Eli tahu loh, Tuhan gak suka kalau kayak gitu. Gak boleh. Nah, untuk cerita selengkapnya, kita akan dengerin hari ini cerita tentang keluarga Imam Eli dan kedua anaknya di Fantastic Stories ya. Yuk anak-anak, udah siap? Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau denger Fantastic Stories hari ini. Kita minta Tuhan supaya kita boleh mengerti firman-Nya. Sama-sama Lose Jenny lagi dan Lose Bravo. Kita mau naikkan pujian Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Bangun tidurku terus mandi,
Tidak lupa berdoa dulu. Habis doa ku tolong ibu merapikan tempat tidurku. Halo anak-anak hebat. Nah, Lause habis mandi, seger. Terus Lause juga sudah merapikan tempat tidur sendiri. Nah, anak-anak di rumah, kalau bangun tidur, siapa yang merapikan tempat tidur? Anak-anak sendiri ya? Atau mama? Atau mbak? Nah, yuk anak-anak belajar ya merapikan tempat tidur sendiri. Tapi tidak lupa untuk berdoa dan baca firman dulu. Bersyukur untuk nafas yang baru Tuhan berikan. Untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sekarang Lause mau siap-siap ya berdoa dan saat teduh dulu. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Anak-anak, lagu ini begitu indah. Lause selalu ingat sampai sekarang. Lagu ini Lause dengar pertama kali waktu Lause sekolah minggu. Guru sekolah minggu Lause selalu mengingatkan yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini adalah mencintai Tuhan Yesus. Oh iya, ada satu ayat yang selalu guru sekolah minggu Lause dulu ingatkan bersama dengan lagu ini, yaitu dari Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu menjadi ingat-ingatan bagi Lause sampai sekarang, supaya yang terutama di dalam hidup ini adalah mengutamakan Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus. Oh iya, hari ini hari apa ya? Hari Minggu ya? Wah, senang hari Minggu. Anak-anak biasanya ngapain kalau hari Minggu? Main game, jalan-jalan, nonton. Biasanya ada anak-anak yang weekend cuman boleh nontonnya. Tunggu dulu. Hari ini hari Minggu. Yang terutama dalam hari Minggu kita harus datang beribadah kepada Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak di rumah sudah siap? Yuk sama-sama siapkan Alkitabnya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, Lause mau tunggu anak-anak ya untuk siap-siap. Lause juga mau siap-siap ya. Supaya rapi, supaya bersih, supaya cantik. Lalu kita mau sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Siap-siap ya? Few moments later. Nah, anak-anak di rumah sudah siap belum Alkitabnya? Lause sudah bawa Alkitabnya, besar loh. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberikan hari yang baru. Kami bersyukur kami diberikan nafas yang baru. Tuhan, pada hari ini kami mau sama-sama tidak hanya memuji Tuhan, tetapi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh kami dengar-dengaran, dan firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami giat melakukan firman Tuhan. Kami mau taat
melakukan dan juga mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Lause yang akan menceritakan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menolong Lause sehingga boleh menjadi berkat buat anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar sebuah kisah di dalam Alkitab, di mana kisah ini menceritakan seseorang atau satu keluarga yang gagal mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita mau sama-sama buka ya dari bacaan Alkitab 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 4 ayat 18. Wah, panjang ya, tapi Lause tidak akan membacakan semuanya. Nanti anak-anak di rumah boleh baca ya sama papa, sama mama di rumah, sama adik, sama koko, cici. Boleh baca bersama-sama di rumah. Nah, anak-anak saat itu ada seorang bernama Eli. Nah, Eli ini siapa ya? Eli ini adalah seorang imam besar. Nah, imam besar itu tugasnya adalah melayani dan menjaga kemah pertemuan. Nah, Eli ini dibantu oleh anak-anaknya, namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini juga adalah seorang imam yang tugasnya juga sama, melayani dan menjaga kemah pertemuan. Loh, apa itu kemah pertemuan? Nah, anak-anak, kemah pertemuan adalah tempat bagi bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, saat itu kemah pertemuan ada di kota Silo. Di dalam kemah pertemuan itu ada tabut perjanjian. Anak-anak masih ingat nggak tabut perjanjian itu apa? Ya, betul. Tabut perjanjian waktu itu ada di zaman Musa. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu. Di dalamnya ada perintah-perintah Allah. Nah anak-anak, namun sayangnya 2 anak Eli, Hofni dan Pinehas, dikatakan di dalam Alkitab mereka anak-anak atau orang yang dursila, tidak mengindahkan Tuhan. Kita baca sama-sama ya dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12. Lause bacakan ya buat anak-anak. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kenapa ya mereka disebut dengan orang-orang dursila, tidak mengindahkan Tuhan? Nah, anak-anak, Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli ini tidak taat sama Tuhan. Dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mereka seharusnya kan menjaga, melayani di dalam kemah pertemuan. Tapi apa yang mereka lakukan? Nah, ketika bangsa Israel itu datang ke kemah pertemuan untuk beribadah dengan membawa persembahan bagi Allah, Hofni dan Pinehas mencuri persembahan itu. Mereka mengambil persembahan itu, kemudian mereka memakannya, dan yang lebih parah lagi, bagian yang seharusnya milik Allah, mereka ambil juga. Nah, anak-anak, hal itu tidak berhenti 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Hofni Pinehas melakukan hal itu. Bahkan dia juga berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Banyak orang melihat hal itu. Kemudian ada orang yang melapor ke Pak Eli, ke Imam Eli ini. Pak Eli, anakmu itu loh tidak taat terhadap aturan yang Tuhan sudah berikan. Mereka malah justru berbuat dosa di dalam kemah pertemuan. Mereka mencuri persembahan yang seharusnya milik Allah. Wah, Pak Eli langsung terkejut. Hatinya sedih sekali. Kemudian Pak Eli memanggil 2 anaknya ini, Hofni dan Pinehas. Hofni, Pinehas, mari datang. Kemudian Pak Eli berhadapan dengan 2 anaknya. Pak Eli langsung menegur 2 anaknya ini. Kalian tidak boleh melakukan hal tersebut. Itu tidak baik, tidak taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Hofni dan Pinehas bebal hati.
tetap tidak mau dengar-dengaran terhadap teguran papanya sendiri. Hofni Pinehas terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan itu. Dia terus mencuri persembahan kepada Allah. Dia terus berbuat dosa kepada Allah. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Pak Eli waktu itu? Pak Eli justru membiarkan, dia tidak mau menegur lagi. Dan itu membuat seorang utusan Allah datang kepada Pak Eli dan memberi teguran kepada Pak Eli. Berkata apa ya utusan Allah itu? Kita lihat sama-sama ya di ayat 27 sampai 29. Seorang abdi Allah itu utusan Allah, datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau, Eli, lebih menghormati anak-anakmu daripada aku, Tuhanmu, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Nah, anak-anak, utusan Allah itu datang kepada Eli, Bapak Eli, menegur kenapa Eli membiarkan anak-anaknya berlaku demikian. Dan Eli justru tidak menegurnya berkali-kali. Nah, anak-anak, lalu utusan Allah itu mengungkapkan satu hal, bahwa sejak saat itu Pak Eli dan anaknya tidak boleh menjadi imam lagi di dalam kemah pertemuan itu. Dan hukuman yang berikutnya adalah mereka tidak akan berumur panjang. Mereka yang sudah dipilih Allah menjadi imam bagi bangsa Israel yang seharusnya menegakkan aturan di dalam kemah pertemuan, mereka justru mencuri korban persembahan bagi Allah. Bahkan mereka berbuat dosa dan menggemukkan dirinya sendiri. Nah, anak-anak, kemudian beberapa waktu setelah itu bangsa Israel mengalami perang yang sangat hebat dengan bangsa Filistin. Yang terjadi saat itu, Hofni dan Pinehas mati pada saat perang tersebut. Kemudian yang lebih parah lagi adalah tabut perjanjian dicuri, diambil oleh bangsa Filistin. Saat itu Pak Eli sedang duduk di pinggir jalan, kemudian dia mendengar bahwa kedua anaknya mati di dalam perang itu. Kemudian dia juga mendengar tabut perjanjian dicuri, diambil oleh bangsa Filistin. Seketika itu juga Pak Eli jatuh dan kemudian mati. Sedih anak-anak mendengar kisah ini. Pak Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas dipercaya oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan di dalam tempat kemah pertemuan, tempat ibadah bagi bangsa Israel. Tetapi mereka justru memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Justru mereka berbuat dosa di dalam tempat kudus Tuhan. Nah, anak-anak, meski demikian, Tuhan tetap mempersiapkan satu orang yang tinggal bersama dengan Eli juga, yaitu Samuel. Samuel berbeda dengan Hofni dan Pinehas. Sejak muda, Samuel sudah menjadi pelayan Tuhan juga, dan dia juga nantinya akan dipersiapkan menjadi nabi Tuhan, utusan Tuhan. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita belajar keluarga Pak Eli, yaitu Eli sendiri dan juga anaknya Hofni dan Pinehas tidak taat sama Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Mereka tidak menjadi contoh yang baik bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak di rumah,
harus belajar untuk menghormati Tuhan, harus belajar mengutamakan Tuhan di dalam hidup anak-anak. Caranya bagaimana, Lose? Caranya adalah anak-anak baca firman dan taati firman itu sendiri. Lakukan firman untuk menghormati Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup anak-anak. Kalau anak-anak ditegur sama papa mama yang sesuai dengan firman Tuhan, jangan seperti Hofni dan Pinehas yang bebal, tidak mau dengar-dengaran. Tetapi anak-anak boleh buka telinga, dengar-dengaran, tertanam dalam hati, dan segera lakukan. Tidak boleh kita terus-menerus berbuat dosa, tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita harus terus dengar-dengaran firman Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan anak-anak di rumah juga harus berani menegur teman kita yang berbuat salah. Jangan membiarkan, jangan seperti Pak Eli yang membiarkan anak-anaknya tidak menegur anak-anaknya. Itu berarti tidak menghormati Tuhan. Kalau kita melihat teman kita berbuat salah, berbuat curang, mencontek, kita harus berani menegur sebagai bentuk kita menghormati Tuhan, supaya teman-teman kita juga kembali bertobat dan menghormati Tuhan. Anak-anak di rumah, semangat ya, pasti bisa. Supaya di dalam kehidupan ini kita terus meninggikan nama Tuhan dan menghormati Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita, supaya kita peka kalau ditegur dan kita berani menegur teman-teman kita untuk kita mengutamakan dan menghormati Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari kisah keluarga Imam Eli, Hofni dan Pinehas, di mana mereka gagal menghormati Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Bahkan mereka tidak taat, berbuat dosa, bahkan memberikan contoh yang tidak baik bagi bangsa Israel. Tuhan, kami seringkali juga tidak sadar kalau kami juga tidak mengutamakan Tuhan. Kami seringkali juga tidak sadar kalau kami tidak menghormati Tuhan. Seringkali game, nonton TV lebih menarik kami daripada beribadah, lebih menarik kami daripada membaca firman, berdoa kepada Tuhan. Seringkali kami mudah sekali tidak mau dengar-dengaran terhadap perintah papa mama. Seringkali kami tidak mau dengar-dengaran terhadap cerita firman Tuhan dari Lause. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami semakin peka dan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dan kami melakukannya untuk menghormati Engkau dan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami juga Tuhan, berikan kami keberanian ketika kami harus menegur teman kami. Mungkin kami juga harus menegur Koko, Cici, dedek kami yang berbuat salah. Supaya kami berani untuk menegur demi kebaikan mereka, untuk mereka menghormati Tuhan, kembali mengutamakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami, aktivitas-aktivitas kami, untuk kami terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ya untuk memuji Tuhan bersama dengan Lause-Lause. Tuhan Yesus memberkati. Wah, anak-anak, tadi lihat kan apa yang terjadi dengan Hofni dan Pinehas? Kedua anak Imam Eli itu. Serem ya. Tuhan gak main-main loh. Tuhan cuma mau kita mendengar dan melakukan firman-Nya. Mengikuti peraturan yang Tuhan sudah berikan. Susah nggak? Ya, memang gak usah akui. Ada saatnya berasa susah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa anak-anak. Yakin deh, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Oh ya, kalau hari ini
kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, berarti Tuhan tuh masih sayang sama kita. Firman Tuhan yang kita dengar itu bukan cuma kita dengar loh anak-anak. Firman Tuhan itu juga harus kita lakukan. Benar, bukan cuma didengerin aja, tapi kita lakukan. Nah, yuk anak-anak, kita mau bersyukur sama Tuhan yang sudah memberikan firman Tuhan buat setiap kita. Sekarang, Lause mau ajak anak-anak untuk memberikan persembahan, membawa persembahan kita dengan rasa syukur ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan. Siapkan persembahannya, kalian bisa memberikan persembahan melalui QR code nanti yang muncul di layar. Ya, sambil bawa persembahan, memberikan persembahan, kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami masih boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan ini tidak seberapa dibanding dengan segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau memberi dengan rasa syukur, dengan sukacita dari hati kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dan memberkati persembahan kami untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini, dalam pekerjaan Tuhan untuk memberkati banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini ke dalam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi. Apa? Untuk mendengarkan firman Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga harus melakukannya. Melakukan firman Tuhan itu harus dengan senang hati, dengan sukacita. Bener, gak boleh marah-marah, gak boleh kesel-kesel. Karena kalau kita melakukannya dengan setengah hati, dengan gak suka gitu ya, itu pasti akan berasa berat. Sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan dengan gak suka, itu akan berat. Bahkan yang ada malah jadinya apa? Kita jadi melanggar deh. Nah, percaya deh anak-anak, Tuhan juga pasti akan tolong kita kalau kita mau melakukan firman-Nya. Gitu ya.
Yuk, Lause juga saat ini masih terus berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama berjuang ya anak-anak. Semangat! Ya, untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Yuk, sama-sama Lause undang semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus memelihara hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan. Kami bukan cuma hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan, tolong kami tahu Tuhan ini tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ada suara apa tuh? Udah ya anak-anak, kayaknya di situ ada show deh. Lause mau lanjut lagi jalan-jalannya lihat show. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa di Fantastic Kids Online. Dadah!